Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu 8 sesudah Pentakosta dan selamat beribadah pada hari ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan di rumah masing-masing berkenan kepada Tuhan dan olehnya kita diberkati. Pelayan firman pada ibadah minggu ini adalah Vikaris Yohan M. Sula. Jemaat mari berdiri, kita memuji dan memuliakan Allah melalui pujian Gita Bakti 1, Pujilah Sang Pencipta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus memberkati jemaat sekalian. Jemaat, marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan yang Maha Pengasih. Kasihilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali kepada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami, dengarlah ya Tuhan.
Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 yang menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian berita anugerah berdasarkan firman. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sesuai dengan firman yang akan menjadi saksi bagi banyak orang. Dan biarlah pemberitaan firman di minggu ini kami dikuasai oleh Roh Kudus-Mu yang menolong kami mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan biarlah firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat mari berdiri. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yosua 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Yosua 3 ayat 1 sampai 17 yang mengatakan demikian. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian itu dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Maka aku perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu.
Lagi kata Yosua, dari hari inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali yang saat ini beribadah di rumah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hidup ini adalah sebuah perjalanan panjang, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi di depan kehidupan kita. Ada sebagian orang jalan hidupnya indah, sukses, bahagia, sejahtera. Sebaliknya, ada juga banyak orang mengalami berbagai macam pergumulan, berbagai macam hambatan, tantangan dalam perjalanan hidup tersebut. Perjalanan hidup kita masing-masing ke depan penuh dengan banyak warna. Ada lembah, ada bukit, bahkan dalam tanda kutip ada kerikil-kerikil kecil yang kerap kali membuat kita jatuh. Meski demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada hari ini, di minggu ini, firman Tuhan mengajak kepada kita untuk belajar dari kepemimpinan Yosua dan bagaimana ia memimpin umat Israel dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan. Nah, untuk memahami firman Tuhan yang baru saja kita baca dalam Yosua pasal 3, cukup panjang dalam 17 ayat. Oleh karena itu saya mengajak kepada Bapak, Ibu, Saudara untuk kita melihat pada dua hal dasar.
Yang pertama mengenai Sungai Yordan, dan yang kedua mengenai tabut perjanjian. Apa itu Sungai Yordan dan apa itu tabut perjanjian? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita lihat dari perikop ini, bahkan dalam ayat yang pertama, di sana dikatakan bahwa Yosua bersama dengan umat Israel akan menyeberangi Sungai Yordan. Saat itu mereka berangkat dari Sitim dan tibalah mereka di tepi Sungai Yordan. Pada ayat yang kedua mengatakan, setelah 3 hari Yosua mengatur pasukan, mengatur perkemahan, sambil menunggu informasi dari para pengintai. Jelas di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menemukan bahwa Yosua adalah pemimpin yang mempunyai semangat, mempunyai loyalitas untuk melayani umat. Di sana dikatakan bahwa ia tidak berdiam diri. Sejak dari pagi ia bangun dan mengatur umat Israel agar bagaimana mereka mampu mencapai tujuan perjalanan mereka. Sungai Yordan adalah salah satu sungai yang Bapak Ibu tahu terkenal dalam Alkitab. Kalau kita lihat dalam penelitian bahwa air dari sungai tersebut begitu deras, dan kondisi ini memaksa orang, jika mereka menyeberang berarti akan terbawa arus. Sungai Yordan diperkirakan memiliki kepanjangan lebih dari 250 meter, lebarnya 60 meter, dan kedalamannya 3 meter. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini hanyalah pengetahuan secara geografis. Akan tetapi perlu diingat bahwa zaman itu adalah zaman di mana belum ada penyediaan fasilitas alat transportasi seperti yang kita punya di abad modern ini. Semua kegiatan membutuhkan fisik manusia. Semua masih dalam serba tradisional. Sehingga peranan pemimpin cukup kuat. Peranan Yosua cukup kuat untuk harus tampil mengatur, memimpin umat Israel. Tampaknya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita lihat dalam bacaan kita, tidak ada kesulitan bagi Yosua untuk memimpin umat Israel. Dan kalau kita lihat bagaimana cara supaya umat Israel menyeberangi Sungai Yordan tersebut, kita lihat pada ayat yang ketiga, sebagaimana arahan dari Yosua. Pada ayat yang ketiga di sana dikatakan perintah Yosua agar umat Israel mengikuti tabut perjanjian. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat tadi yang pertama soal Sungai Yordan, sekarang tabut perjanjian. Tabut sebagai simbol kehadiran dan kuasa Allah kehidupan umat Israel. Tadi bahwa Sungai Yordan menjadi ancaman bagi umat Israel, maka cara jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan dan keempat, umat Israel mengikuti petunjuk dari tabut perjanjian tersebut. Tabut perjanjian menjadi kompas, menjadi penunjuk arah bagi kehidupan umat Israel. Sebagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara kita tahu, tabut perjanjian yang berbentuk kotak berisi ke-10 hukum. Tabut jadi benda yang sakral, benda yang kudus, sehingga tabut perjanjian hanya dapat disentuh atau diangkat oleh orang Lewi,
atau para imam. Alkitab mencatat bahwa tabut orang-orang yang diurapi Tuhan, yaitu para kaum Lewi. Sehingga begitu sakralnya benda tersebut. Pada ayat yang keempat di sana jelas, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita lihat, maka umat Israel diatur jarak bagaimana mereka tidak menyentuh benda tersebut. Kalau kita lihat dalam bacaan kita, mereka harus mengatur jarak 2000 hasta. Agar mereka memperoleh pandangan yang tepat, langkah yang tepat, dalam tanda kutip, mereka akan tenggelam di sungai Yordan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata jaga jarak yang saat ini dihimbau di tengah-tengah masyarakat sebenarnya bukan hal baru bagi orang Kristen mentaati apa yang sudah dihimbau di tengah-tengah situasi kehidupan kita saat ini. Dalam Alkitab mencatat bahwa umat Allah pun diajarkan untuk menjaga jarak. Hal itu ditempuh agar supaya kehidupan umat Israel mendapat keselamatan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari penjelasan tentang sungai Yordan dan tabut perjanjian ini, kita melihat bahwa ada dua sisi yang berlawanan. Sungai Yordan menjadi ancaman bagi umat Israel, tetapi kemudian atas perintah Yosua, kita melihat bahwa umat Israel berjalan, fokus mereka kepada tabut perjanjian yang menjadi petunjuk arah bagi kehidupan mereka. Maka tentu mereka akan sampai pada tujuan yang baik dan mendapat keselamatan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat akhir dari bacaan ini sebagai pembuktian di mana Tuhan memberkati umat Israel, kita lihat pada ayat yang ke-15. Sebagaimana kita lihat pembuktian bahwa setelah segera tabut air, kemudian air sungai Yordan itu berhenti mengalir. Lalu umat Israel dapat berjalan menyeberangi sungai tersebut dengan selamat. Sungai Yordan yang tadinya menjadi ancaman, sebuah ketakutan, sebuah kekhawatiran, tetapi kemudian dengan adanya tabut perjanjian, umat Israel mengalami kuasa dan kasih Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan terletak pada tabut perjanjian, bukan terletak pada kepemimpinan Yosua, tetapi di balik itu semua ada penyertaan Allah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan umat Israel. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat dari arti nama Yosua, yang adalah hanya dengan pertolongan Tuhan memberikan jawaban kepada kita bahwa itu semua terjadi hanya karena pertolongan Tuhan yang menjamin kehidupan umat Israel, dan penyertaan Tuhan tak mengenal batas. Oleh dari perenungan firman Tuhan hari ini, mengajak kita semua untuk kita memeriksa kembali dalam kehidupan kita. Sejauh mana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika ada hambatan dalam kehidupan kita, cara apa yang kita tempuh? Cara apa yang kita lakukan untuk melewati tantangan kehidupan kita masing-masing? Ketika Yosua melihat bahwa sungai Yordan merupakan masalah di tengah-tengah perjalanan mereka, Yosua tidak menghindar, tetapi kemudian meminta petunjuk dari Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kita masing-masing, apa yang akan terjadi di depan mata kita, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita, ingatlah bahwa
ada penyertaan Tuhan yang tersedia dalam hidup kita. Ada berbagai macam bentuk-bentuk kehadiran Tuhan, dan cara Tuhan membuat langkah kaki kita untuk kuat menghadapi cobaan hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di awal saya katakan bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan bagaikan menyusuri Sungai Yordan, di mana kita tidak tahu kedalaman air, di mana kita tidak tahu kekuatan badai, di mana kita tidak tahu gelombang, bahkan tekanan musuh. Berbagai macam ancaman, tantangan, pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi kemudian kalau kita melihat dari bacaan firman Tuhan tadi, apa yang diperintahkan oleh Yosua, apa yang telah dilakukan oleh Yosua merupakan cara untuk mengikuti petunjuk dari Tuhan. Oleh karena itu mendorong kepada kita semua, firman Tuhan ini mengajak kepada kita semua bahwa dalam satu keyakinan, ketika kita menghadapi perjalanan hidup kita yang penuh dengan berbagai macam tantangan, pergumulan, ada iman yang kuat kepada Kristus, ada keyakinan yang kuat kepada Tuhan atas kuasanya, maka pasti hidup kita akan memperoleh keselamatan, hidup kita akan memperoleh kelancaran. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, untuk sampai pada titik kesuksesan, untuk sampai pada titik kebahagiaan, untuk sampai pada titik meraih damai sejahtera, kita butuh proses dan butuh keyakinan iman yang kuat. Halnya Bapak Ibu saudara-saudara, ketika umat Israel sampai di tanah Kanaan, sebagaimana tanah yang dijanjikan Tuhan penuh dengan susu dan madu, penuh dengan berkat, maka semua proses itu oleh karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari dalam kehidupan kita percayalah bahwa ada banyak kehadiran Tuhan di mana Ia hadir untuk membawa kemenangan dalam kehidupan kita. Satu hal yang harus dibuktikan dalam kehidupan kita, milikilah keyakinan iman di dalam Tuhan dan taatilah pada firman-Nya, maka kehidupan kita akan diberkati. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bersaat teduh sejenak, dan setelah itu kita memuji Tuhan nyanyian Kidung Jemaat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dipersilakan berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya. Di segala waktu dan tempat kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kebaikan Tuhan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga di minggu ini bersama-sama kami kembali dalam persekutuan ibadah kami. Melalui setiap kesaksian pujian kami, bahkan dalam pemberitaan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Allah memberkati akan kami semua yang boleh beribadah di minggu ini, sehingga dengan sungguh-sungguh kami boleh menghayati panggilan hidup kami, bukan hanya saja dalam ibadah, tetapi kemudian dalam kehidupan sehari-hari kami mampu melakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga biarlah Tuhan, firman Tuhan boleh bertumbuh dalam setiap perkataan, dalam setiap pikiran, dan dalam setiap perbuatan kami. Kami berdoa bagi seluruh para pelayan yang di minggu ini Tuhan boleh melayani, baik sebagai pelayan liturgi, pemandu lagu, organis, bahkan tim multimedia. Dengan segala kemampuan talenta yang Tuhan boleh anugerahkan kepada mereka untuk melayani Tuhan, Allah memberkati akan hidup mereka. Sehingga biarlah dengan berkat pertolongan Tuhan memberkati akan setiap karya dan kerja mereka mendukung pelayanan gereja-Mu. Kami berdoa bagi jemaat-Mu di minggu ini dalam setiap ibadah mereka di rumah masing-masing. Allah memberkati akan keluarga, pekerjaan, memberkati akan setiap hal yang mereka lakukan. Biarlah berkat pertolongan Tuhan yang selalu menuntun akan hidup mereka, sehingga ada sukacita, damai sejahtera, ada kelancaran yang Tuhan boleh berikan di tengah-tengah aktivitas kehidupan mereka. Allah memberkati jemaat-Mu yang di minggu ini Tuhan boleh mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena berbagai berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, baik itu dalam pertambahan usia, hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan, berkat Tuhan kesuksesan yang Tuhan anugerahkan dalam pekerjaan, dalam berbagai bidang yang mereka alami. Allah memberkati akan kehidupan jemaat-Mu, sehingga biarlah hanya dengan ungkapan syukur mereka memuliakan Tuhan atas apa yang Tuhan buat bagi kehidupan mereka. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini berada dalam proses pemulihan sakit penyakit, ataupun Tuhan yang masih berada dalam proses perawatan. Allah memberkati saudara Oktavianus, Bapak Gindo Simajuntak, Bapak Martinus Weno, Ibu Susiana Sina, Bapak Joko Satrio, Bapak Nong Victor Tombo dalam proses pemulihan, Ibu Deliana, Ibu Yulia Indrayani, Ibu Leticia Oma Saunang, Bapak Daniel Hartanto, Ibu Marta Rayaan, Bapak Filipus Naramesa. Allah memberkati akan orang tua saudara kami ini Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah pertolongan Tuhan membawa berkat damai sejahtera, membawa berkat kesembuhan, pemulihan, sehingga biarlah Tuhan mereka boleh memperoleh kesehatan yang baik dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh kembali dalam rutinitas, aktivitas, bahkan bersama dengan keluarga mereka,
melaksanakan tugas tanggung jawab mereka oleh karena penyertaan Tuhan bagi mereka. Bapa di surga, kami berdoa bagi kondisi masyarakat, bahkan bagi kami semua sebagai warga gereja. Saat ini Tuhan, kami masih berada dalam kondisi suasana pandemi COVID-19. Allah memberkati kami semua, biarlah perlindungan Tuhan kepada kami jemaat-Mu, sehingga kami boleh memperoleh kelancaran, memperoleh perlindungan dari Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari berbagai macam virus, kondisi, wabah yang saat ini masih sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa bagi para pemimpin pemerintahan, para medis, keamanan, diberikan hikmat pengetahuan yang baik, sehingga dengan langkah kebijakan keputusan yang mereka ambil, itu boleh membawa damai sejahtera, berkat kesehatan, pemulihan bagi bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan berkati akan persekutuan kehidupan kami, bahkan dimanapun keberadaan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang berbunyi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati persembahan kita, Gita Bakti 79 ayat pertama dan ketiga. Beri padanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur padamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Karena daripadamu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin.
Jemaat tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah minggu di hari ini. Dengarlah amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.